Sebenarnya tuh saya takut banget jadi pelawak. Kenapa? Saya takut diketawain sebenarnya. Parah. Makanya saya takut jadi pelawak. Tapi ada yang membuat hasrat ingin ikutan stand up comedy. Sebenarnya mungkin orang yang di sini tuh belum begitu ngerti ya apa yang disebut stand up comedy. Tapi kalau seks pasti tahu. Nah, ternyata stand up comedy dan seks itu tidak jauh beda. Kenapa? Itu sama-sama udah bikin galau. Soalnya sama di dalam. Itu nggak bikin galau. Terus kalau stand up comedy ada yang namanya opening. Terus kalau seks ada yang namanya onani. Sama ada yang coba-coba. Parah. Jadi nggak jauh beda gitu antara stand up comedy dan apa seks gitu loh. Jadi ya sama-sama kita bakalan orgasme bareng di sini. Jadi saya di sini agak galau tentang film di Indonesia. Film di Indonesia itu kenapa ya selalu genre apapun pasti ada adegan ML gitu, termasuk film religi pasti ada adegan ML. Apakah ustadz kita udah pada doyan ML sama film religi aja harus ada adegan ML gitu? Ayat-ayat cinta misalnya itu kan ada adegan ML-nya. Terus sinema siang di MNC TV walaupun ujung-ujungnya kena azab, tapi pasti ada adegan ML. Kenapa harus ML? Apa ustadz kita tuh udah bosan ngajarin yang azab-azab lain selain ML gitu? Ternyata ustadz kita ada doyan ML ternyata. Itulah kenapa film religi banyak yang dengan ML. Terus saya juga bingung kenapa waktu Mario Ozawa datang ke Indonesia, FPI itu ngelarang gitu loh. Itu saya pikir FPI itu iri sama kita, karena mereka nggak pernah nonton Mario Ozawa. Jadi FPI itu nggak ngerti loh bagaimana aksinya Mario Ozawa di depan kamera. Itulah yang bikin kenapa FPI ngelarang Mario Ozawa kesini. Mereka tuh iri. Mereka tuh nggak bakal bisa nonton film begituan, nggak kayak kita coy. Nggak kayak kita udah sering nonton begituan ya nggak? Tapi saya. Tapi FPI kenapa? Mungkin mereka tuh nggak pernah gitu loh. Terus saya juga bingung ya, kenapa tren di Indonesia itu aneh-aneh. Kenapa tren rambut sempong itu bisa aneh? Padahal sempong itu dulu dikata alay sejak Andika Kangen Band masuk penjara. Saya tuh kasihan banget sama Andika Kangen Band. Kenapa? Karena dia tuh mempopulerkan rambut sempong. Tapi kenapa yang terkenal rambut sempong itu sekarang jadi K-popers? Padahal sebelumnya itu adalah kamu pakai rambut apa? Kamu pakai rambut sempong, pasti kamu alay ya. Itu dulu. Tapi setelah Andika Kangen Band masuk penjara dan muncul band K-pop yang bernama Sin ya itu Sin itu pasti kalau pakai rambut sempong, kamu orang K-popers pak. Itulah kenapa saya agak miris tentang boyband. Kenapa harus pakai yang apa tren di desa gitu loh. Saya akhirnya ingin berinisiatif membuat satu boyband yang bernama Raklam. Jadi kalau saya dipanggil, inilah dia boyband Raklam Band gitu. Kan jadi agak gimana gitu. Terus kita ingin bikin boyband yang gak ada sempongnya, tapi pengen yang lebih mota dikit gitu loh. Boyband yang mungkin pakai behel semua jadi nyanyi begini. Lebih mota gitu pakai behel, terus lebih ngetren sekarang. Mota. Ternyata menurut saya behel itu untuk cewek-cewek yang pakai behel ya, tolonglah kasihani pacar Anda, karena behel itu ternyata menyusahkan pasangan Anda untuk cipokan. Kenapa? Soalnya kalau kita cipokan kan pasti main lidah, itu kena gigi pasangan kita loh. Tidak kita bisa berdarah teman. Kasihanilah pasangan Anda kalau Anda menggunakan behel. Terus untuk apa kita pakai behel kalau misalnya kita tuh susah makan? Kita makan ayam aja bingung. Aduh ini bakal kena sederitan gak ya? Ini bagaimana ya? Itu karena behel itu menyusahkan kita, mahal-mahal menyusahkan. Terus saya ini termasuk BB user yang biadab ternyata, karena saya itu selalu menghina pengguna BB, padahal saya sendiri pengguna BB gitu. BB itu kan istimewanya cuma gara-gara ada BBM, dan BBM itu termasuk sosial media. Semua sosial media di Indonesia itu mempunyai karakteristik. Seperti Facebook, itu apa karakteristiknya? Alay. Orang Facebook itu biasanya orang-orangnya alay. Terus apa? Twitter itu karakteristiknya ternyata galau. Orang di Twitter sekarang isinya orang galau, termasuk Mario Teguh. Kita juga ngeliat orang galau gitu loh. Mario Teguh aja bisa galau, gimana yang orang biasa gitu. Terus Friendster dan MySpace itu ternyata juga memiliki karakteristik apa? Itu orang yang pakai Friendster dan MySpace pasti nggak ngerti yang ada Facebook dan Twitter. Mereka itu pasti orang gaptek gitu. Terus
BBM yang sekarang lagi heboh, dan ternyata BBM itu juga mempunyai karakteristik apa? Orang-orang sombong semua. Iya, soalnya coba ya yang pakai BBM coba lihat di DP kontak kalian, pasti ada deh temen kontak kalian yang DP-nya itu gambar apa gitu, barang, entah itu kamera SLR atau apalah. Saya tuh pernah bingung ya tentang orang di sekolah saya itu cerita tentang SLR gitu. Aku loh sekarang punya kamera SLR. Apa itu SLR? Aku nggak ngerti. Cuma waktu itu saya sok tahu aja SLR. Oh, SLR itu long distance relationship ya. Ternyata saya tahu setelah itu SLR dan LDR itu ternyata berbeda, teman-teman. Terus tren yang di Indonesia yang bikin saya bingung lagi itu tren sepeda fiksi. Saya rasa sepeda fiksi itu sama dengan toko fiksi, toko hayalan gitu. Jadi sepeda fiksi mungkin sepeda hayalan. Jadi begitu teman saya bilang, aku punya sepeda fiksi loh. Oh, sepeda fiksi, sepeda hayalan pasti. Aku juga punya nih, sepeda fiksi. Iya, bagus banget. Aku mikirnya fiksi itu hayalan, tapi ternyata setelah dikasih tahu bagaimana bentuk sepeda fiksi, akhirnya saya tahu kenapa disebut sepeda fiksi. Ternyata sepeda itu mengajak kita berhayal, berhayal kalau sepeda itu nggak ada remnya. Itu akan fiksi karena nggak ada remnya itu loh, jadi bilang hayalan gitu. Terus itu apa? Di Indonesia itu apa? Pinter banget menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya apa? SMS, short message service dari surat masa singkat. Terus ATM, anjungan tunai mandiri. Padahal awalnya itu otomatis termesin. Tapi ada satu yang belum, LDR. LDR itu dari long distance relationship, berarti di Indonesia akan menjadi lebih dari rindu. Sama aja gitu loh. Terus yang aneh lagi di kafe ini kan ada soft drink ya. Saya bingung kenapa soft drink itu mesti menunya Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan teh kontol. Kita nggak boleh nyebutin merek. Kita nggak boleh nyebutin merek. Ya ntar dikira iklan. Padahal dalam bahasa Inggris soft itu empuk, drink itu minuman. Jadi soft drink itu harusnya ASI. Kenapa isinya minuman keras semua? Mesti minuman botol yang keras gitu. Entah kenapa Indonesia itu memang aneh. Cewek-cewek di Indonesia juga aneh. Cewek kalau berpakaian itu pasti yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Mereka tuh kayak suka pamer gitu. Mereka tuh pamer, tapi kenapa kita nggak boleh pegang coba? Mereka udah pamer kita. Aneh banget gitu. Terus cewek juga aneh. Kalau mens kita yang dimarahin, kalau nggak mens kita juga yang dimarahin. Makanya jadi laki-laki itu serba salah. Karena saya laki sebagai sangat miris. Terus juga apa namanya, cewek di Indonesia juga sering update status di Twitter gitu ya. Aku nyesek nih sama pacar aku nyesek nih. Kenapa cewek di Indonesia tuh selalu nyesek gitu? Saya pikir itu karena cowoknya. Tapi ternyata ada faktor lain yang bikin cewek itu nyesek. Saya nyesek sekali. Kenapa? Mungkin BH-nya kurang lebar gitu, jadi dadanya nyesek gitu. Makanya ya cewek-cewek kalau habis buka BH di depan cowoknya, pakainya yang benar biar nyesek. Katanya nyesek gitu loh. Terus cewek di Indonesia itu juga aneh. Cewek selalu teriak gini, cowok itu sama aja, cowok itu gak ada yang benar, cowok itu bangsat. Itulah kenapa saya gak suka cowok. Karena saya tahu cowok itu bangsat. Apalagi cewek itu suka aneh bilang, cowok itu sama aja, cowok itu gak ada yang beda. Coba kalau saya cewek pacaran sama Banji, di Banji itu cowok paling beda loh. Ya malah kan pasti makin protes dia itu. Entah kenapa Indonesia ini sungguhlah aneh dengan saya gitu. Terus apa lagi, mau ngomong apa lagi? Ya saya sepertinya sudah agak terlalu stuck di sini. Saya berdiri di sini merasa seperti smash ya, karena pernah berdiri di sini juga gitu ya. Ya akhirnya selamat malam, selamat tertawa dengan stand up comedy. Saya akan berada.